Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini saya akan berikan info yang mantap-mantap untuk kalian. Tentunya selamat tinggal Oktober. Bulan November, Desember saya rasa berakhirnya drama. Yang ada sekarang sudah gak bisa manipulasi lagi. Waktu udah mepet saya rasa dengan pemangkasan suku bunga. Dengan positifnya antara Cina dan AS masalah tarik perdagangan Trump, saya rasa drama-drama sudah waktunya berhenti dan waktunya pertarungan game dalam kripto sudah desak-desakan yang mana akhir tahun semua membutuhkan dana, apalagi paus-paus bayar pajak, tutup buku kebutuhan tahunan. Saya rasa drama-drama akan minggir semua. Kita sambut akhir tahun historinya, ada covid nggak ada covid, ada tarif nggak ada tarif, ada belekutakan, ada banyak. Yang penting setiap akhir tahun ada kenaikan. Kalian harga berapapun di akhir tahun TP, baru nanti bermain lagi di bulan Januari ada penurunan, kalian masuk lagi. Karena akan terjadi super cycle siklus 10 tahun sekali, satu dekade ada gejolak peningkatan harga yang sudah tertuliskan dari zaman bahula. Yang dulu seekor kambing harganya 500.000 dalam 10 tahun sudah menjadi 3 jutaan. Dan hari ini akan saya infokan berbagai ETF sudah di ACC, termasuk LTC mendapatkan ETF ya, sudah nanti saya bahas, dan juga TATA PP. PP sangat kuat menjadi pemenang. Saya rasa investor-investor sudah uji ketahanan di saat kemarin bantingan-bantingan koin mana yang bertahan, yang mana yang pantas diinvestasikan. PP akan berjangka panjang. Ada bos G-Set di sini dan menjadi andalan eseng-eseng. Semua eseng-eseng besar menjagokan PP. Setelah si badan doge dari tahun 2013 hanya muncul yang mampu terseleksi alam, mampu bertahan, kapitalisasi besar, dan yang mampu holdingnya meningkat terus ada di PP. Kapan waktunya? Kita tungguin sampai betul-betul PAM jadi naga ya, sampai PAM jadi naga, yang mana kita mau milih koin apalagi untuk urusan meme coin ya. Dan saya akan bahas juga di sini TA-TA-nya dari PP, dan ada TA yang lain, dan tentunya yang di ETF yang sudah di ACC. Dan kelihatannya janji daripada SEC sudah menunjukkan tanda-tanda bukti betul-betul akan di ACC ETF besar-besaran sampai akhir tahun ini. Yang mana kalau nanti ETF PP sudah di ETF kan, saya rasa akan menjadi koin yang paling fenomena, yang akan paling rame karena punya retail, punya masyarakat, holdingnya terbanyak, koin yang memang menarik perhatian di dalam siklus kali ini. Kalau PP sampai di ETF kan, wah kita bisa kejatuhan randa dari langit. Oh bulan mas bro, masa randa dari langit? Bulan dari langit. Langsung kita akan menuju ke TKP, kita akan bahas satu persatu. Oke, kita akan lihat satu persatu bagaimana urusannya kepribadian G ya. PP menunjukkan tanda-tanda struktur bullish yang kuat dengan momentum yang terus dibangun setelah serangkaian titik terendah yang lebih tinggi. Tren aksi harga membentuk saluran naik yang jelas menunjukkan tekanan beli berlanjut. Wah pokoknya dukungan zona permintaan utama berada di sekian. Yang penting sekian PP akan loncat lah ya gitu ya. Kita langsung bahas melihat BTCD-nya. BTCD-nya juga masih melempem ya. Ini diperkirakan juga saya rasa akan sudah resisten, saatnya untuk turun. Kita akan lihat BTCD dulu sebentar kawan. Semalam sempat ke 60 lebih ya, gila ini sudah 59, agak mending menurun ya. Kita lihat di info di sini apakah akan terjadi dominasi BTCD. Untuk altcoin masih mengalami koreksi per hari ini setelah kenaikan yang cukup selama dari Juli ya. Perkiraan altcoin akan terjadi di bulan November sampai Desember, mudah-mudahan akan terjadi. Inilah untuk kalian yang sangat penting, 3 altcoin yang dikumpulkan Well Crypto dan Smart Money siap melonjak di November 2025. Apa saja koinnya kawan?
kita koin yang bagus-bagus, bukan yang jelek-jelek. Setelah mengalami bulan Oktober yang lambat bagi banyak altcoin, para trader kini mulai melirik token-token yang berpotensi naik seiring membaiknya sentimen pasar dengan meningkatnya optimis terkait pemangkasan suku bunga dan likuiditas yang lebih kuat di pasar kripto. Bulan November berpotensi menjadi momen kebangkitan bagi pasar secara keseluruhan, yang mana memang VPOT akan dimulai kita berakhir ya di bulan Desember katanya. Di antara token-token tersebut ada 3 altcoin tersembunyi yang diam-diam membentuk struktur kuat meskipun kinerjanya melemah di bulan Oktober. Masing-masing menunjukkan tanda-tanda awal akumulasi, potensi breakout dan minat beli yang kembali meningkat, sinyal-sinyal yang bisa mendorong kenaikan signifikan sepanjang November. Mengintip laporan, kita lihat di sini. Pertama, Chainlink. Di antara 3 altcoin tersembunyi adalah Chainlink menonjol sebagai salah satu kandidat pemulihan terkuat untuk bulan November. Jaringan ya RWA ini mengalami performa buruk pada Oktober, turun lebih dari 15%, namun struktur teknikal dan aktivitas paus saat ini mengisyaratkan potensi kenaikan dalam waktu dekat. Pertama, Chainlink. Kedua adalah Litecoin. Litecoin di ETF-kan. Cerita seputar ETF Litecoin menjadi sorotan utama pekan ini. ETF baru bernama Canary Litecoin ETF LTCC mencetak rekor dengan volume organik sebesar 1,1 juta dolar hanya dalam 2 jam setelah diluncurkan. Wah, mantap, sebuah pencapaian luar biasa untuk ETF berbasis kripto. LTC sudah di ETF-kan. Waduh, mantap. Nanti nunggu PP ya. Wah, ini pertama adalah LTC di ETF-kan. Lanjut, Uniswap. Uniswap berpotensi menjadi salah satu token yang mengalami kenaikan PAM pada bulan November, meskipun turun lebih dari 17% selama Oktober. Token asli dari plafon DEPI ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan penutupan mingguan lalu dalam zona hijau. Ini kita lihat, wah, TA-nya gini nih, mudah-mudahan akan PAM ya. Uniswap, kita pilih yang bagus-bagus saja ya. Ada 3 koin yang memang jadi sorotan diakumulasi wealth. Chainlink, LTC ya. LTC ada ETF sudah diluncurkan, dan kemudian Uniswap decknya daripada ETH kawan ya. Mudah-mudahan kita akan cuan semua di November Desember. Kita lihat TA-nya PP. Secara TA ya, setelah mengerucut begini terjadi PAM, mengerucut terjadi PAM, ini sudah mengerucut lagi. Ini masalah Katram ini yang di bawah, kemudian ini sudah mengerucut, saatnya PAM. Ini untuk Bollinger Band PP. Kita juga akan lihat salah satu yang sangat menarik lagi. Kalau kita lihat di sebentar kawan. Kalau kita lihat di yang lain ya, kita akan lihat yang lainnya. Wah, ini gedean ini. Kita akan melihat koin yang satunya, ini sangat menarik juga menurut saya, adalah salah satu yang perlu kita ini, Polygon ini. Polygon menurut saya koin yang tidak bisa diragukan. Lihat TA-nya itu sangat bagus, menurut saya sangat bagus ya. Nah, ini sangat mengerucut sekali kawan. Ini Polygon ini sudah sangat mengerucut sekali. Ini waktu pembelian yang sangat bagus, sangat dasar ini ya. Ini sudah di bawah begini, kalau ini sudah turun begini nih, ini sudah mengerucut begini, ini tinggal nendangnya. Saya rasa tinggal nendang saja. Ini kemarin karena mau nendang tapi ada masalah tarik dagang tram ini di sini nih. Kemarin sempat
double top di sini kemudian turun. Tapi ini secara TA Bollinger Band ini udah mengerucut ke bawah, ini udah waktunya loncat ini. Ya itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Pokoknya kita harus semangat ya, kita harus semangat. PP tinggal tunggu pumpnya saja. Drama kayaknya sudah mulai akan berakhir, udah waktunya sudah waktunya akhir tahun, mau ngapain lagi ya. Kita harus yakin, harus semangat, nggak usah mikiri naik turun, kita main spot ini, tinggal tunggu sampai cuan besar kita baru TP, kita cuan besar baru TP. Yang namanya kripto naik turun udah biasa, yang penting jangan CL. Saya rasa untuk akhir tahun udah waktunya pump ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. ETF kan segera diluncurkan, totalnya ada 67 ETF. Mana aja yang nanti di ACC mudah-mudahan termasuk PP, karena ada PP, ada Doge yang sudah diajukan. Kalau PP sampai diajukan sangat meledak nanti, dan tentunya PP ada bos GZ, dan GZ sangat dekat akrab dengan si Katram ya, dan ada memang kerjasama stablecoin USDT 1 itu kerjasama antara Trump sama si GZ Binance. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, mudah-mudahan goodbye Oktober yang melempem, November mudah-mudahan pump sampai Desember ya. Jadi Mas Bro di sini saya sampaikan, dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan atau membeli dadakan. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Selalu saya ingatkan, risikonya tinggi dalam dunia kripto, harus siap mental ya, siap rugi, siap cuan, siap sabar. Ini adalah game murni, semua diatur mereka. Ada pemangkasan suku bunga ya, akan ada pivot ya, tapi kok harganya masih melempem ya, mereka kontrol, mereka mainkan. Bagi yang orang yang sabar, asal koin-koin yang bagus suatu saat akan naik gila-gilaan. Jangan CL, ketika nanti sudah terbang kalian sudah nggak punya koinnya ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.